أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية الأخرى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر الحديث أو كما قال في حديث الأخرى حينما سئل عن البلاد التي أحسن لأصحابه أن يسكن فيها فقال فعليكم بالشام فإن الملائكة باسطة أجنحتها عليها أو كما قال في حديث الأخرى إن فسطاط المسلمين يوم ملحمة الكبرى في مكان يقال لها غوطة إلى جانب المدينة يقال لها دمشق أو دمسكوس خير مدائن الشام يومئذ الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين إلى حضرات الكرام رئيس تأمير هذا المسجد الأزهر حفظكم الله وإلى المؤسسة الدراسة الإسلامية الأزهر وإلى الشباب والفتيات المجتمعين في Youth Islamic Study Club Al-Azhar وإلى الحاضرين والحاضرات الشباب والفتيات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk menentukan apapun yang Allah kehendaki. Allah lah Al-Aziz yang tidak Tuhan selain Dia, yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah yang menentukan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur peradaban manusia ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik dan Allah pun telah mempersiapkan bagi kita sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di alam dunia ini adalah di dalam Islam. Ya, fitrahnya manusia hidup di dalam Islam, laksana ikan yang hidup di dalam air, tentram, damai, sejahtera. Karena memang air adalah habitatnya ikan dan Islam adalah fitrahnya manusia. Maka manusia yang hidup di luar Islam itu laksana ikan yang berada di luar air. Bagaimanakah nasibnya ikan jika berada di luar air? Dapat kita bayangkan, menggelepar-gelepar, kehausan, dihantam dahaga hingga mati mengenaskan. Ujung-ujungnya nasib ikan di luar air bisa jadi ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan dan sebagainya. Begitulah manusia jika hidup di luar Islam. Maka ideologi apapun yang diambil manusia untuk menggantikan Islam itu hanya akan membawa manusia kepada kehancuran, cepat atau lambat. Kita akan menyaksikan ideologi apapun namanya, kapitalisme kah, komunisme kah, dan apapun itu akan hancur dalam waktu yang Allah tentukan. Dan nampaknya itu tidak lama lagi dalam hitungan sejarah kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita memberikan banyak kabar gembira dan sekaligus memberikan banyak peringatan. Apa kabar gembira yang Rasulullah sampaikan? Kabar gembira yang Rasulullah sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal ibadah umatnya. Rasulullah bersabda, "Inna ajra amala ummati du'ifa ala asyrati di'afin, ila asyrati di'afin." Sesungguhnya pahala umatku, amal ibadah umatku dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun para Allah.
mulai dari baca Quran, sholat, ibadah saum dan sebagainya. Kemudian apalagi yang Rasulullah sampaikan pada kita sebagai kabar gembira, di akhirat nanti di padang mahsyar di saat yaumul mahkamah, pengadilan atas makhluk Allah yang bernama manusia disidangkan, ketika para nabi dan rasul disidangkan dan diminta pertanggungjawabannya, maka yang akan menjadi saksi mereka adalah kita, umat Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Begitu pula yang membuat kita bahagia, dan ini bisa dari Rasulullah, adalah ternyata jatah surga kita jauh lebih banyak daripada umat Nabi yang lain. Ya, ini yang membuat kita bangga. Rasulullah pernah ditanya berapa jumlah ahli surga. Rasulullah menjawab, Inna fil jannati ashruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga itu ada 120 saf. Ya, walakum minha, dan jatah kalian dari 120 saf tadi adalah thamanuna safin, 80 saf. Subhanallah, 2/3 surga sudah di-booking oleh umat Nabi Muhammad. Ya, oleh kita, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Kok ada yang mengaminkan ini? Peminatnya sedikit. Nah, kemudian itu keutamaan-keutamaan diantaranya yang Rasulullah sampaikan sebagai basyirah bagi kita. Namun ternyata semua keutamaan itu tidak gratis kita dapatkan. Kenapa Allah memberikan banyak keutamaan seperti itu? Karena tantangan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini dahsyat luar biasa. Ya, akan ada banyak fitnah yang dialami oleh umat akhir zaman yang dahsyat luar biasa. Ya, apalagi fitnah yang terburuk yang Rasulullah sebutkan yang bernama Dajjal, ini pun akan muncul di zaman kita. Nampaknya keyakinan saya makin kuat kalau Dajjal akan muncul di zaman kita. Ya, betulkah demikian? Banyak tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan itu terjadi di zaman kita. Dan tanda-tanda itu terkait dengan bumi Syam, Suriah. Kenapa demikian? Dilihat dari sisi akidah dan referensi Quran dan Sunnah, maka Syam inilah memang menjadi bumi di mana konflik peradaban terjadi di episode yang terakhir. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, jarak dari beliau diutus dengan kejadian kiamat itu seperti ini. Buistu ana wasa'ah kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari. Rasulullah menyebutkan 4 tahun yang lalu. Seperti ini. Lalu apa yang akan kita katakan? Bainana wa baina sahkah, antara kita dengan hari kiamat cerita. Artinya tinggal telunjuk. Kalau telunjuk artinya ya waspada, maksudnya. Ya. Hal yang membuat saya kaget dan saya makin yakin nampaknya Dajjal akan muncul di zaman kita. Imam Masjidil Haram, Syekh Sodan Sulaim, dalam salah satu khutbahnya beliau mengatakan, rubbama nahnu jailun alladziina yashhaduna hurujan dajjal. Barangkali kitalah generasi yang akan menyaksikan Dajjal. Saya katakan kepada beliau, ana wafiq biqaulikum ya Syekh. Saya sepakat dengan kata-kata Anda. Rubbama nahnu jailun alladziina yashhaduna hurujan dajjal. Kitalah generasi yang akan menyaksikan Dajjal. Nah, ada sebuah bangsa yang kemudian mengambil bangsa-bangsa lain sebagai underbow-nya, sebagai shadow government-nya untuk membangun peradaban versi. Dan mereka meyakini kalau abad ini atau tahun ini atau tahun-tahun ini adalah tahun di mana raja mereka akan datang, Dajjal. Dan mereka mengambil tempat yang bernama Syam. Maka Syam ini harus mereka kuasai. Nah, siapakah Syam ini? Iwafillahirrahmanirrahim. Kita kaji terlebih dahulu sebagai pengantar kita untuk pada akhirnya kita sampai kepada Gutoh. Ya. Dan kalau kita lihat belakangan ini, Gutoh menjadi serangan dari rezim Bashar Assad dan juga Rusia yang biadab ini sampai pada titik puncak dari konflik bumi Syam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan Fustatul Muslimin, pusat pemerintahan umat Islam, Yauma Malhamatil Kubra, di hari Malhamatul Kubra terjadi, fi makanin yuqalu laha Gutoh, di sebuah tempat yang bernama Gutoh. Ila janibil Madinah, di sampingnya ada kota yuqalu laha Dimasqa atau Damaskus. Di sampingnya ada kota yang bernama Damaskus atau Dimasqa. Khairi madaini Syam, khairu madaini Syam yaumaidin, sebaik-baik kota di bumi Syam saat itu. Artinya kalau sudah sampai ke Gutoh dan Damaskus nanti, inilah ujung akhir dari konflik Suriah.
Nah, pertanyaannya tadi Rasulullah menyebutkan bahwa pusat pemerintahan umat Islam di Guto ini menandakan Malhamatul Kubra dimulai. Apa itu Malhamatul Kubra? Malhamatul Kubra ini adalah perang besar sebelum hari kiamat. Di sana pertarungan antara hak dan batil. Jadi pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, hari ini sampai pada episode yang terakhir. Sudah sampai pada babak final. Ya, sudah sampai pada babak final. Kalau disebut babak final, berarti pemainnya, aktor-aktornya ini pemain cadangan apa pemain utama? Pemain utama. Di Malhamatul Kubra inilah muncul aktor-aktor utama. Yang pertama Imam Mahdi. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Ya. Malhamatul Kubra. Nah, Malhamatul Kubra ini terjadi tandanya apabila konflik Syam, konflik Suriah sampai ke bumi yang bernama Gutoh. Karena disitulah nanti pusat pemerintahan umat Islam berada. Artinya Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dunia di tempat yang bernama Gutoh. Ya, ini akan terkaitkan berbagai macam tempat-tempat yang lain para pemirsa. Nah, Malhamatul Kubra menariknya kata Rasulullah SAW akan terjadi tanpa teknologi. Artinya ada perang terlebih dahulu sebelum Malhamatul Kubra, di mana teknologi masih digunakan. Ada orang menyebut perang ini Armageddon. Ya, Armageddon. Ya, Armageddon tidak pernah disebutkan Rasulullah. Cuma Rasulullah pernah menyebutkan perang besar, di mana Bani Rum akan menjadi partner dari umat Islam untuk memerangi musuh di belakang mereka. Innakum satasyrikuna bi Bani Rum. Birum. Tuqatiluna aduwwan min waraikum. Kalian nanti akan bersekutu dengan Bani Rum dan kalian akan memerangi musuh di belakang kalian. Ya, Bani Rum ini Eropa dan Eropa dipimpin Amerika. Ya, kemudian siapa musuh di belakang kita? Banyak para ulama ahli hadis mengatakan mereka adalah satu Syiah, kedua komunis, ketiga Syin. Tiga-tiganya disebutkan Rasulullah SAW. Salah satunya Cina. Ya, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'r. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian berperang dengan bangsa yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Ada yang punya sandal dari bulu? Mau dipakai lagi? Rasulullah menyebutkan demikian. Wala taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigarul a'yun. Kiamat tidak akan datang pada kalian sehingga kalian berperang dengan bangsa yang mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Dzunfal unuf, hidung mereka mancung sedikit ke dalam. Wabujuhum kalmajanil mutraqah, wajah mereka bulat seperti tameng. Bangsa mana? Dan mereka sudah hadir di tanah air kita kan? Lalu di mana posisi kita di saat Malhamatul Kubra itu terjadi? Kita bahas di ending pembahasan kita. Waktu kita panjang? Kita bahas di ending peradaban kita. Di mana Indonesia di saat Malhamatul Kubra atau bahkan Armageddon terjadi. Nah, Mafila kembali ini prolog dulu, preview dulu ya. Nah, jadi akan ada perang terlebih dahulu di mana teknologi masih bisa digunakan. Nah, peralihan apa yang membuat beralihnya manusia dari perang teknologi ke posisi di mana teknologi sudah tidak ada? Yaitu peristiwa yang orang mengenalnya dan peristiwa yang menghasilkan peristiwa bencana alam yang menghasilkan kejadian luar biasa, yaitu terbitnya matahari dari barat. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang hal ini. Ya, Rasulullah menyebutkan, "Sayati alaikum lailun tuluha katsalatsati layalin." Akan datang satu masa, satu malam kepada kalian yang panjangnya sampai dengan 3 malam. Ya, yang panjangnya sampai dengan 3 malam. Nah, Rasulullah kemudian bertanya, tahukah kalian di mana matahari setelah terbenamnya? Nah, sekarang matahari terbenam ada di mana? Ada di barat, ke bawah. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, Inna syamsa idha gharabat tarji'u ila makaniha tahtal arsy. Sesungguhnya matahari, apabila terbenam, dia kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Kharat sajidatan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihullaha bihamdi wa qad tuqaddisuh. Dia bertasbih kepada Allah dan memuji Allah dan bersujud mensucikan Allah. Apabila dia minta izin untuk terbit, Allah berkata, diam kamu, maka gelaplah siang hari itu. Nyambung dengan malam yang kedua. Di saat akan izin untuk terbit lagi, Allah bilang, kafi aidik, diam kamu, jangan kemana-mana. Maka siang itu harusnya terang,
kembali gelap, nyambung dengan malam yang ketiga. Di saat yang ketiga kalinya Rasulullah menyebutkan, ketika matahari minta izin, ya Rabbi hada matla'i, asta'dinuka an tatafi makan huruji, ya Rabbi, ya Allah, ini saatnya aku terbit, aku minta izin. Apa kata Allah? Ukhruji min makani gurubik, terbitlah kamu dari tempat kamu terbenam. Maka matahari pun akan keluar dari barat. Sebetulnya matahari tidak berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah bumi. Ya, untuk memahami ini kita tidak boleh berpegang pada satu hadis ini. Cari hadis-hadis lain yang terkait. Rasulullah menemukan saya menemukan hadis di dalam kitab Huru Hara Akhir Zaman, Dr. Amir Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah, dan ini sudah diterjemahkan. Di sana Rasulullah SAW bersabda, akan ada peristiwa besar di muka bumi, di alam semesta ini, bukan di muka bumi, di alam semesta, yang suara ledakannya akan terdengar oleh jin dan manusia. Jika itu terjadi, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, tutup rapat pintu rumah kalian dan tutup rapat ventilasi rumah kalian. Barangkali hari itu kalian berada terakhir di muka bumi. Pujilah Allah sebanyak yang kalian mampu dan mohon ampunlah pada Allah. Iwafillah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ketika matahari terbit dari barat, ya, manusia akan melihatnya dan beriman kepada Allah. Tapi sayang, kata Rasulullah, keimanan saat itu tidak diterima. Dan tobat orang yang lalai, muslim tapi lalai, itu tidak diterima. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, Rasulullah menyebutkan bumi kehilangan teknologi. Suma'utum ila ma bada'tum. 3 kali. Suma'utum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian dahulu tidak punya teknologi. Nah, peristiwa itulah kemudian yang membuat manusia memasuki abad akhir, episode terakhir, yaitu Malhamatul Kubra. Di Armageddon, umat Islam masih bersekutu dengan Bani Rum. Namun, Bani Rum berkhianat, lalu mereka menyerang umat Islam membawa 80 bendera. Ada Thamanina Rayah. Akan ada 80 bendera memasuki wilayah Suriah, Syam, dari wilayah Turki. Rasulullah menyebutnya yang zilur Rum ilal a'mak au bidabik. Bani Rum akan turun dari Amak atau Dabik. Amak atau Dabik adalah perbatasan Suriah dan Turki. Di tengah-tengahnya ada Aleppo. Di Aleppo inilah nanti Imam Mahdi akan salat memimpin kaum muslimin salat subuh berjamaah, dan disitulah Nabi Isa akan turun. Indal manaratil baida, di masjid yang bermenara putih. Saat itu Bani Rum membawa 80 bendera. Walikuli raya isna asyara alaf junudan, 12.000 pasukan. Ada kemungkinan bendera di sini adalah negara. Artinya satu negara 12.000 pasukan, berarti 1 juta pasukan akan masuk ke Suriah. Inilah Malhamatul Kubra itu terjadi. Saat itu Rasulullah menyebutkan, kalian hanya menggunakan pedang, panah, tombak dan kuda, tanpa teknologi. Nah, Rasulullah menyebutkan saat itu pusat pemerintahan Islam ada di Gutoh. Konflik demi konflik di Suriah mulai 2011 sampai hari ini, itu seolah sudah didesain sedemikian rupa. Mana dulu yang harus dihancurkan? Dar'a, kemudian Homs, lalu Raqqa, lalu Idlib, lalu Latakia, kemudian Aleppo, lalu Khan Yunis, kemudian Ghouta. Sepertinya sudah dirancang demikian. Artinya, ini tidak hanya bermuatan politik, tetapi merupakan sebuah pertarungan clash of human civilization, pertarungan peradaban manusia antara hak dan batil. Para ulama kita menyebutkan al-ansiratu bainal haqqi wal batil, pertarungan antara hak dan batil. Sekali lagi penonton sekalian, ini adalah pertarungan yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan dakwah ilallah, hari ini sampai pada episode yang terakhir. Artinya, pertarungan ini mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul. Satu, harapan para nabi dan rasul, perjuangan mereka, nama baik mereka ada di pundak orang-orang yang berjuang hari ini. Dan kedua, reputasi yang kita perjuangkan bukan reputasi nama baik para nabi dan rasul, tetapi nama baik Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyebutkan di Malhamatul Kubra ini, iblis dan dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Berarti pertarungan ini akan menghadapi sang kampiun kesesatan iblis dan dajjal yang dalam handshake of Illuminati digambarkan dengan tangan seperti ini. Inilah simbol iblis dan dajjal. Betulkah demikian? Kita tidak membahas itu. Nah, iwafillah rahimakumullah, bagian dari Malhamatul Kubra ini bernama konflik Ghouta. Sekali lagi, Ghouta adalah tempat di mana umat Islam akan memiliki pusat pemerintahan di hazrat Malhamatul Kubra itu terjadi. Maka yang menjadi kajian saya, yang menjadi pikiran saya selama ini adalah ketika Ghouta sudah mulai hancur,
Ya, saya bertanya-tanya, apakah ini saat dimana kita akan memasuki Malhamatul Kubra itu? Jika memang itu sudah terjadi, bersiap-siaplah. Kita akan memasuki fase yang terakhir, episode yang kelima dari 5 episode yang Rasulullah sebutkan. Episode apa saja itu? Periode apa saja itu? Rasulullah menyebutkan di dalam hadis dari Huzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah yang paling dipercayai, yang menyimpan rahasia orang-orang munafik. Beliau menyebutkan, Rasulullah bersabda, "Takunu nubuwwatu fikum masyaallahu an takuna." Kenabian akan ada di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas izin Allah. Summa yarfa'u idza sya'arfa. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan muncul kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Adanya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya idza syaa yarfaha. Jika Allah berkehendak mengangkatnya. Thumma yakunu mulkan adan. Kemudian muncullah kerajaan yang menggigit. Di situ terjadi distorsi dari sistem khilafah kepada mulkan. Adan menggigit. Keberadaannya atas izin Allah, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu mulkan jabarian. Summa yakunu mulkan jabarian. Kemudian muncul mulkan jabarian, kerajaan yang diktator kejam. Summa yarfa'u idza syaa yarfah. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Thumma sakat. Kemudian yang kelima adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah kembali terjadi. Kemudian Rasulullah diam. Diam artinya kiamat. Ya, hari ini kita berada di fase transisi antara keempat dan kelima. Transisi inilah yang akan menyisakan peristiwa paling mengerikan dan paling besar di dunia. Dan pusatnya di Syam, sekarang sudah memasuki Gutoh. Berarti ini pertarungan yang bergengsi. Adakah kita memperhatikan ini dengan serius? Ataukah fitnah dunia ya dan indahnya dunia, sibuknya kita di dunia membuat kita tidak memperhatikan ini? Hati-hati. Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka kita akan bisa kaget luar biasa. Karena kita berada di ending-ending terakhir berada di muka bumi. Maka saya menyarankan nih bagi brother dan sis, brother dan sis, istilah yang baru saya dengar, untuk segera merencanakan pernikahan. Yang belum menikah segera, khawatir nanti nggak sempat. Betul demikian? Kita hitung angkanya nanti. Baik, Rasulullah SAW pernah menyebutkan suatu hari tentang Syam. Ini menarik, ya mohon maaf saya minta izin membahas dulu Syam. Rasulullah SAW menyebutkan, satakunu jundun fil Irak, akan ada mobilisasi pasukan perang di Irak. Wasatakunu jundun fi Syam, dan akan ada mobilisasi pasukan perang di Syam. Wasatakunu jundun fi Yaman, dan akan ada memobilisasi pasukan perang di Yaman. Jadi Rasulullah mengarahkan pada 3 titik, Irak, Syam, Yaman. Ya, nyambung tuh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in tahdusu fi ahdina bi ayyi biladin aw bi ayyi junudin najtami. Ya Rasulullah, jika itu terjadi di masa kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alaikum bisyam. Hendaklah kamu memilih Syam. Kenapa demikian? Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya di bumi Syam. Ada apa dengan bumi Syam? Baik, kita lihat bumi Syam. Para sekalian, ada peristiwa menarik ya. Ada satu ayat yang Allah menyebutkan kemuliaan Syam adalah surat Al-Isra ayat pertama. Di sana Allah menyebutkan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang Allah berkahi. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah tempat di mana Rasulullah bertemu dengan 1.400 nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Ya, disitulah Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam, semua Nabi dan Rasul yang ulul azmi, plus Nabi-Nabi yang lain, jumlahnya kurang lebih 1.400. Dalam riwayat seperti itu. Ya. Dan dari sinilah, dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya terminal, Muntaha penghabisan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kembali lagi ke Masjidil Haram, ya, wafilah. Nah, Syam adalah tempat yang para bala saksikan ini di layar, wilayah ini. Ya. Ini wilayah Syam yang ada di Mediterania, wilayah tengah, yang sekarang terpecah menjadi empat wilayah. Dan ini Yaman. Ini Najd, sekarang dirubah menjadi Saudi Arabia tahun 1932, dirubah dari Najd menjadi Saudi Arabia. Nah, inilah wilayah Suriah atau Syria. Kita tidak membahas Isra Mi'raj ya.
Nah, nama Syam pertama kali itu muncul dari putra Nabi Nuh alaihissalam yang kedua. Nabi Nuh itu punya 4 putra laki-laki. Di saat banjir bah terjadi, saat itu Nabi Nuh berusia 600 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di usia 480 sebagai Rasul yang pertama, dakwah 120 tahun hanya sedikit yang beriman, maka Allah timpakan azab kepada manusia, artinya manusia yang selamat di muka bumi ini hanya yang naik perahu Nabi Nuh. Dari 4 anak laki-lakinya, 1 yang kafir, ingkar, tidak beriman, Kan'an. Maka yang tersisa 3 orang, Yafis, Syam, dan Ham. Nah, selesai banjir ini terjadi, air surut, Nabi Nuh alaihissalam mendarat di Turki utara, di Bukit Judi. Nah, kemudian Syam, Yafis, anak tertua, mengembara ke Eropa, melahirkan Eropa, Rusia, Balkan, dan Cina. Adapun Syam tinggal di Mediterania. Nah, di Mediterania sini, di Laut Tengah. Nah, Syam tinggal di sini. Maka wilayah ini dinamakan wilayah Syam. Nah, adapun Ham tinggal di wilayah Afrika dan Mesir, sehingga melahirkan Mesir dan Afrika. Lalu kita dari keturunan siapa? Kita campuran dari mereka, keturunan mereka. Maka di kita ada yang kulitnya putih, hitam, coklat, sawo matang, ya. Ada yang sipit, ada yang bolotot, ada yang sebagainya. Baik, nah, nama Syam diambil dari sana. Nah, ini menarik ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan. Ini di dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Safi Rahman Mubarakfuri. Beliau menukilkan riwayat dari Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di saat akan dilahirkan, di saat keluar dari kehormatan ibunya, Siti Aminah melihat ada cahaya terpancar ke dinding. Cahaya terpancar ke dinding memperlihatkan keindahan bumi Syam. Ya, hinnama wulidtu Muhammadan, ay hinama akhrajtu Muhammadan min farji tahruju nur min faji tusawwir kaifa hiwala jimala hiwala biladi Syam. Ya, diperlihatkan keindahan negeri-negeri Syam oleh Allah kepada Siti Aminah. Seperti apa keindahannya? Saya ingin mengajak dulu ini pendahuluan sebelum nanti kita akan melihat sesuatu yang lebih tegang lagi ya, para Allah, lebih panas lagi. Waktu kita masih ada? Masih panjang ya? Waktu kita masih panjang, insyaallah. Baik. Para yang mati Allah, ada sebuah teori yang disebut dengan the heartland theory, the heartland of the world, tentang jantung dunia. Dan jantung dunia ini menunjukkan kepada bumi Syam. Dan pusatnya di Palestina dan Suriah. Kenapa disebut jantung dunia? Karena dia menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Maka siapapun yang ingin menguasai dunia harus menguasai Syam. Dan pusatnya Palestina. Makanya Israel karena ingin menguasai dunia, dia menguasai Palestina. Ya, volumenya tidak keluar, Mas. Ini wilayah Ashdod. Ya. Ini adalah laut yang terindah yang ada di wilayah Syam. Ya. Kalau kita memasuki wilayah Syam, kita akan melihat situasi yang indah seperti ini. Ini Sungai Jordan. Sungai ini dulu yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ketika pergi meninggalkan Mesir menuju negeri yang dijanjikan Allah. Ya, di sini ini namanya Sungai Jordan.
Ini adalah Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih bagi Israel, Palestina, Suriah, dan Jordan. Oke, juga Lebanon. Ya, dan Israel menguasai danau ini. Dan Rasulullah pernah menyebutkan jika danau ini kering itu pertanda Dajjal akan muncul. Hari ini sudah menunjukkan tingkat kekeringan yang parah dan sudah menunjukkan lumpur hitam di bagian tengah. Artinya, ketika ini kering sebentar lagi Dajjal akan datang. Ya. Nah, tidak jauh dari Danau Tiberias ini kita akan melihat keindahan bangunan yang dulu dihuni oleh para nenek moyang negeri Syam. Ya, peninggalan para nabi dan rasul. Ini adalah laut mati, laut di mana Allah menenggelamkan kaum LGBT di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Sodom dan Gomorrah. Yang para Allah lihat berwarna putih ini garam. Cara Allah mengharamkan ada kehidupan di sini. Di sini Allah memendam di laut mati ini kaum Sodom dan Gomorrah yang melakukan LGBT. Ya. Ini sudah menunjukkan dasar yang kering ya. Dan ini adalah tempat yang tersisa dari Sodom dan Gomorrah yang disebut dengan Masada. Disinilah terdapatnya rumah-rumah yang dihuni oleh kaum muslimin yang beriman, juga rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut tinggal di sini. Ini Masada namanya. Kita bisa memasukinya lewat sini. Tidak jauh dari situ ada sebuah wilayah di lereng-lereng Bukit Batu yang dihuni oleh keturunan dari kaum Ad dan Samud. Sekarang disebut kaum Nabatian. Kemampuan mereka disebut Nabat karena memahat gunung menjadi hotel. Ini bangunan termurah di dunia. Ini gunung batu dibikin menjadi hotel seperti ini. Sekarang mereka masih ada sampai ke Petra, mereka ada di sana. Dan inilah yang disebut dengan Bukit Zaitun. Bukit di mana kita akan melihat dinding apartheid yang dibangun Israel sejauh 715 km memisahkan Israel dan Palestina. Israel tampak megapolitan dan Palestina dibikin miskin, dibikin melarat supaya mereka menyerahkan wilayahnya pada Israel. Dari sinilah kita akan melihat Qalbu Biladi Syam. Ya, bukan Qalbu Biladi Syam versi maksud saya Rasulullah bukan Damaskus, tapi di mana negeri para nabi berada. Al-Quds. Dari sini kita bisa melihat Masjidil Aqsa. Ini area Masjidil Aqsa, ini pekuburan kaum muslimin. Ini orang Yahudi, orang Kristen yakin di sini Nabi Isa akan turun, Yesus akan turun di sini, dan ini tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa, dan inilah yang terkait dengan pernyataan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ingin netral wilayah sekitar Palestina ini, termasuk Suriah. Maka dia pun diam-diam bekerja sama dengan Bashar Assad untuk mewujudkan ambisinya. Para sekalian, inilah data-data yang menurut saya merupakan bagian yang tidak boleh kita lupakan ketika kita membicarakan tentang konflik Suriah. Mohon maaf saya kesini Perambola agar Perambola bisa memahami betul bahwa ini tidak bisa terlepas dari konstelasi politik global. Ketika Rasulullah masuk Isra Mi'raj mulai pintu ini, dan ini satu-satunya dinding yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman, yang orang-orang Yahudi menyebutnya Wailing Wall, dinding ratapan. Baik Ibafilah, kita tidak membahas lebih banyak. Nah itulah sekilas tentang negeri Syam. Nah adapun Suriah, ini adalah negeri persebaran dakwah para Nabi dan Rasul. Namun, karena Rasulullah SAW mengaitkan ini dengan peta konflik akhir zaman, maka Suriah ini menjadi titik penting yang Rasulullah perhatikan pula. Baik, apa yang sebetulnya terjadi di Suriah, Ibafillah Rahmakumullah? Ibafillah Rahmakumullah, pada tahun 1916, ya, wilayah Suriah ini dikuasai oleh Prancis. Karena pada saat itu, ada perjanjian Sykes-Picot yang dilakukan oleh 3 negara. Ya. Yaitu Prancis, Inggris dan Rusia.
Namun karena pada tahun 1916 ini terjadi revolusi Bolshevik, Rusia mundur, tidak jadi melakukan perjanjian ini. Maka perjanjian pun dilakukan oleh dua negara, Prancis dan Inggris. Oleh menlu mereka, Sykes dan Picot. Nah, keduanya melakukan perjanjian membagi 4 wilayah Syam. Palestina dan Jordania diberikan pada Inggris. Adapun Libanon dan Suriah diberikan kepada Prancis. Nah, pada saat itulah terjadi penjajahan kepada wilayah-wilayah Syam termasuk Suriah. Nah, Prancis membantai kaum muslimin di Suriah setelah mendapatkan penguatan bantuan dari tokoh Syiah yang bernama Muhammad bin Nusayr an-Numairi. Dia adalah tokoh Syiah Suriah yang belajar Syiah, dicetak pikirannya, otaknya dikadar oleh orang-orang Yahudi Syiah, ya, yang ada di Najaf. Najaf ini ada di Irak. Disitulah Khomeini dibentuk menjadi tokoh Syiah Tulen. Khomeini adik angkatannya Muhammad bin Nusayr an-Numairi. Nah, tahun 1916 ini Muhammad bin Nusayr sudah kembali ke Suriah. Dia membantu Prancis membantai kaum muslimin yang ada di sana. Maka mereka dengan bantuan Prancis menguasai wilayah Suriah. Setelah Prancis merasa nyaman dengan keberadaan Syiah Nusairiyah ini, maka Prancis kembali ke Eropa, maka Suriah pun dikuasai oleh Syiah Nusairiyah yang mereka minoritas. Sampai sekarang mereka minoritas. Jumlah mereka hari ini tidak lebih dari 9,5% saja. Dan ini karena mereka walaupun minoritas, mereka memegang kekuasaan. Mereka memegang rule, mereka memegang political will wilayah Suriah. Termasuk Bashar Assad inilah presiden pemimpin Suriah yang berakidahkan Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini diambil dari pendirinya tadi, Muhammad bin Nusayr an-Numairi. Doktrinnya kejam luar biasa. Dia mengatakan uqtulus sunnah tadkhulul jannah. Bunuhlah ahli sunnah, kalian akan masuk surga. Bahkan di dalam doktrin agama mereka yang saya dapatkan dari Syekh Suriah yang kita undang ke Jawa Barat agar kita mendapatkan data asli tentang real apa yang terjadi di Suriah. Syekh Mahmud Al-Khatib beliau bercerita panjang lebar. Bahkan ini direkam dan disebarkan secara live oleh Radio Roja kalau tidak salah. Ustadz Firanda Andirja sebagai penterjemahnya saat itu. Nah, Syekh Mahmud Al-Khatib bertemu dengan saya tahun 2010 di Bandung ketika itu seminar tentang Palestina dan Suriah. Nah, beliau menyampaikan itu. Jadi konflik Suriah bermula di sini. Ya, bermula di situ. Nah, rakyat Suriah yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah Sunni ini berontak kepada Bashar Assad. Kenapa? Karena Bashar Assad adalah sosok yang berpahamkan ateis, ya. Agamanya partainya Partai Ba'ats dan agamanya Nusairiyah. Ketika Nusairiyah ingin menguasai ini secara politis, maka Nusairiyah memberikan partai politik. Partai politik yang bernama Partai Ba'ats. Ideologi Partai Ba'ats tidak jauh dengan PKI di Indonesia. Ya. Dan mereka menganggap Bashar Assad sebagai Tuhan. Perlakuan-perlakuan berlebihan kepada Bashar ini yang membuat murka penduduk Suriah. Ya. Maka anak-anak di Suriah, mereka pelajar di Suriah dan mahasiswa itu berontak kepada Bashar Assad. Mereka membuat grafiti yang berisikan penolakan dan kritikan pedas kepada Bashar Assad. Bashar Assad tidak terima. Maka Bashar Assad mengirimkan pasukan untuk menangkap mereka. Maka mereka disiksa, sebagian mereka disiksa, dibantai, bahkan dibunuh. Ada di antara mereka yang dimutilasi. Orang tua mereka protes. Mereka berdemonstrasi meminta penegakan hukum kepada pelaku itu. Tapi kan itu atas komando Bashar Assad. Maka mereka pun meminta Bashar Assad turun. Ini di Dar'a, konflik bermula 2011. Maka di saat itulah Bashar Assad mengirimkan pasukan yang menghadang demonstran tadi dengan peluru-peluru tajam. Maka terjadilah pertumpahan darah. Baik, Ibu Rahmatullah, ini saya perlihatkan saja bagaimana konflik Suriah ini bermula. Ini detik-detik Suriah berdarah para Allah. Ini konflik pertama, ya, tragedi berdarah pertama di Dar'a, Maret 2011.
Hafiz al-Assad adalah ayah dari Bashar al-Assad. Hafiz al-Assad seorang penganut Syariah, meraih keuntungan dengan jabatan penting di lingkaran Partai Bath. Sejak merdeka dari Prancis, Suriah mengalami berbagai transformasi politik dan kudeta. Naiknya Hafiz al-Assad menjadi presiden membuat masalah baru bagi rakyat Suriah. Di Suriah, Sunni adalah kaum mayoritas, namun masyarakat Sunni terpinggirkan secara ekonomi, politik, hingga militer. Di masa Hafiz al-Assad, terjadi pembantaian di kota Hama yang terkenal pada tahun 1982, di mana sekitar 30.000 warga Sunni dibantai. Bismillahirrahmanirrahim. Ana min ahli Hama. قعدنا نهار الأربعاء الساعة 1:30 من النوم ولقينا ضرب القنابل والمدفعيات والرصاص بشكل قوي. إنه يعني شو صار بهالدنيا؟ أول الشهر طلعنا نمتص شو صار ولا طلعنا لقينا الجثث في الأرض محروقة وكومات كواف. Hafiz al-Assad telah tewas pada tahun 2000, digantikan jabatan kepresidenan oleh anaknya yaitu Bashar al-Assad. Bashar sebenarnya bukan penerus, namun karena kakaknya Basil tewas pada 1994, mau tak mau Bashar menjadi putra mahkota rezim. Naiknya Bashar sempat jadi harapan baik bagi rakyat Suriah, karena ia lulusan Inggris dengan pikiran yang mungkin lebih terbuka. Bashar diharapkan mereformasi kediktatoran Suriah, namun ternyata ia mewarisi penuh kebijakan ayahnya soal penumpahan darah manusia. Revolusi Suriah dimulai dari Daraa, ketika sekelompok anak sekolah diculik Bukharabat setelah membuat coretan anti-Assad di masa Arab Spring. Warga Daraa mulai berdemonstrasi dari menuntut pembebasan anak-anak yang diculik menjadi demo menolak rezim, tapi hal itu direspon peluru tajam oleh militer Assad. Daraa hadn't benefited from the spoils handed out to cronies of the ruling elite. People attacked a statue of the president's father and other symbols of the government. The video shows security forces on rooftops firing at unarmed civilians. More people were killed. In Syria, medical staff have suffered some of the most shocking violence. In Daraa, security forces even targeted ambulances. And as you see here, this is the ambulance. An activist filmed the moment when security forces shot directly through the windscreen. They shoot him twice. They killed him. They killed the person inside the ambulance? Yes. The nurse? Yeah, the nurse. The video was smuggled out and posted on the internet. By now, the revolt had spread to many of the towns surrounding Daraa. Demonstrators defied the army snipers on the rooftops. Ayuhal muslimun. Ini adalah Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, ya. Usianya nggak jauh beda dengan saya. Beliau sempat kita rencanakan untuk ceramah di Indonesia, di Istiqlal, namun ada beberapa pejabat yang keberatan beliau hadir, maka tidak jadi. Nah, beliau memberikan pandangan yang sesungguhnya, apa yang terjadi di Suriah. Ini untuk menjawab perdebatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, apakah ini gejala politik atau ada berbau hal-hal yang lain. Nah, ini yang sesungguhnya terjadi di sana, ini menurut beliau. إنما رأيناه اليوم والله بل ما نراه خلال 3 سنوات من بطش النظام السوري أمر والله لا يحتمل لسان أن يتكلم به ولا تطيق عين أن تنظر إليه. فتاة ترمى في وسط الطريق وتعرى من ملابسها وهي المسلمة العفيفة المتحجبة، ثم يتعاقب 100 باغ على اغتصابها والناس مختبئون وراء الجدران. كلما انطلق أحد قنص وقتل حتى جعل الرجل يقتل تلو الرجل وهم يقنصونهم قنصا.
ورجل يقال له قل لا إله إلا بشار فيأبى، تأبى العقيدة، تأبى المروءة، يأبى الإيمان، يأبى الشرف، يأبى التوحيد. فلا يزالون يضربون ويأثرون الحفرة ويقلبون بها حيا، والتراب يتخلل لحيته وهم يقولون قل لا إله إلا بشار وهو يقول لا إله إلا الله. Ini konflik yang sesungguhnya terjadi. Jadi konflik ini bermula. Jadi Gotah ini pun merupakan bagian, rangkaian dari konflik ini. Ya, bermula dari Daraa kemudian ke Homs, dari Homs kemudian ke Raqqah, dari Raqqah kemudian ke Latakia, dari Latakia kemudian ke Idlib, dari Idlib ke Aleppo, Khan Yunis, kemudian Gotah sekarang. Itu seperti yang sudah diatur oleh mereka. Karena mereka paham dengan fakta yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Bahwa Suriah ini akan menjadi pusat di mana Islam akan bangkit sebelum hari kiamat. Maka siapapun yang tidak berkehendak Islam zahir harus menguasai Suriah. Bahkan hancurkan mereka agar Islam tidak bangkit di sana. Bahkan Aleppo sekalipun, masjid di mana Nabi Isa, Rasulullah menyebutkan Nabi Isa akan turun, ini pun dihancurkan. Namun saya yakin, walaupun sudah hancur, tetap hadisnya sahih, tetap turun di Aleppo. Gak akan jadi pindah ke Kebayoran, gak akan, tetap di Aleppo. Ini yang terjadi. Jadi tidak murni bermuatan politik semata. Dan ada banyak negara yang berkepentingan. Di saat Daraa mulai bergejolak, Bashar Assad agak bingung nih. Kenapa? Karena ternyata aksi demonstrasi menyebar ke tempat-tempat yang lain. Tadi ke Raqqa, ke Homs, kemudian juga ke tempat-tempat seperti Idlib dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua, militer Bashar Assad yang tadinya pro menjadi pasukan Bashar Assad, mereka berbelot, mereka mundur berbelot melawan Bashar Assad. Dan mereka bergabung membentuk Free Syrian Army, FSA. Hal ini membuat Bashar Assad makin tertekan. Nah, strategi Bashar Assad selain dia memanfaatkan militer yang masih setia, dia memanfaatkan jihadis-jihadis militan yang dipenjara di penjara nasional. Bashar Assad membebaskan mereka dengan janji kalian bebas secara federal, murni bebas, tapi dengan syarat bantu kami, perangi FSA. Terjadilah konflik sesama kaum muslimin. Nah, ini yang membuat kita makin bingung. Sesama kaum muslimin pun bentrok. Kemudian muncullah fraksi-fraksi jihad yang ada. Bukan hanya FSA, di kalangan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah ada fraksi-fraksi yang lain. Ada Jabhatun Nusrah, dipimpin oleh kala ini. Ada Juyusul Islam, dipimpin oleh Muhammad Zahran bin Abdullah Al-Lausi, yang itu pun syahid ditembak oleh Rusia di misil bersama 11 petinggi fraksi-fraksi yang lain. Bahkan dari Yaman pun akan ada yang membantu kaum muslimin di Suriah, yaitu Ahradus Syam. Ini kaum muslimin Yaman. Ya, sehingga konflik ini betul-betul menjadi luas di seantero Timur Tengah. Jadi kita tidak bisa melapaskan konflik Suriah ini dengan konstelasi politik global, terutama Timur Tengah. Nah, negara-negara yang punya akses kepentingan ekonomi dan duniawi di Suriah ini perlu terlibat, wajib terlibat. Rusia, maka Rusia turun membantu Bashar Assad karena sebelumnya sudah ada pertemuan. Ya, sudah ada pertemuan dan Rusia sudah komitmen untuk mengambil alih kendali politik Timur Tengah mendahului Amerika.